Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tematik terpadu, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menemukan pokok pikiran dalam teks tertulis dan lisan. Anak-anakku, tentu kalian sudah belajar di kelas 4 tentang gagasan pokok, bukan? Ide pokok sama dengan pokok pikiran atau sama dengan gagasan pokok. Untuk pelajaran kali ini, kita sering menggunakan kata ide pokok. Namun ketiganya mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya anak-anak. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok dalam sebuah paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Fungsi dari kalimat utama sebagai dasar untuk pengembangan sebuah paragraf. Kalimat utama ini memuat ide pokok. Bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, dari kalimat utama, kita dapat membuat kalimat pengembang. Kalimat pengembang yang berfungsi sebagai kalimat penjelas dari sebuah paragraf. Ibu perjelas lagi. Dalam sebuah paragraf, sering kita jumpai di sebuah teks bacaan atau wacana, ada gagasan utamanya terletak di kalimat utama atau awal paragraf. Paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, dalam sebuah paragraf, ada gagasan utamanya berada di akhir kalimat atau penjelasan umum di bagian akhir paragraf. Paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Nah, sekarang paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian. Ya, berada di awal dan di akhir paragraf. Fungsi ide pokok adalah sebagai dasar pengembangan paragraf. Ibu ulangi lagi. Fungsi ide pokok adalah sebagai dasar pengembangan sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah membaca keseluruhan wacana atau teks bacaan terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan ide pokok, kalian harus membaca wacana terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan kalimat penting atau inti dari sebuah paragraf tersebut. Nah, setelah kalian membaca wacana, baru kalian menentukan kalimat penting atau inti dari paragraf tersebut. Maka kalian dapat bisa menentukan ide pokok. Inti dari paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Anak-anakku, untuk membuat suatu paragraf, kalian harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat itu. Bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau lebih. Jadi gabungan kalimat utama dan kalimat pengembang jadilah sebuah paragraf.
Bagaimana cara menemukan ide pokok dari sebuah paragraf? Perhatikan teks bacaan dari paragraf berikut. Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang terkenal cerdik dan pintar. Gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat dan dapat memecahkan masalah lebih cepat dari pengalamannya. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup kuat. Gurita menggunakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Nah, dari bacaan ini, kita akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok pada paragraf di atas adalah gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Paragraf di atas termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat di awal. Contoh selanjutnya. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Perhatikan teks bacaan dari paragraf berikut ini. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari teks bacaan ini, kita akan menentukan ide pokok. Ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Paragraf di atas termasuk paragraf induktif karena kalimat utamanya berada di akhir. Fokus ya anak-anakku. Kalimat utama dan kalimat penjelas berbeda. Ibu ulangi lagi. Kalimat utama dan kalimat penjelas berbeda. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama. Sedangkan selebihnya merupakan kalimat penjelas atau disebut kalimat pendukung. Ciri-ciri kalimat utama adalah yang pertama, kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang luas. Yang kedua, kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, namun terkadang berada di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat utama berisi atau permasalahan dapat dikembangkan lebih rinci lagi. Yang keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan dapat dikembangkan lagi. Kalau ciri-ciri kalimat penjelas, yang pertama, kalimat penjelas merupakan kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas menjelaskan topik permasalahan. Yang ketiga, dalam penjelasannya, kalimat ini membutuhkan penghubung, seperti kata bahkan, misalnya, contohnya, agar tercapai keterkaitan antar kalimat. Supaya kalian lebih paham lagi antara kalimat utama dan kalimat penjelas, bacalah teks berikut ini. Di sekolahku dikelilingi oleh berbagai macam tanaman. Seluruh taman-taman kelas dihiasi oleh bunga berwarna-warni. Begitu pula dengan kelas kami, tertata rapi dan bersih. Kami belajar di sekolah sangat betah dan menyenangkan. Hawanya sejuk karena pepohonannya yang rindang. Dari paragraf di atas, kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utamanya adalah, di sekolahku dikelilingi oleh berbagai macam tanaman. Kalimat penjelas atau pengembangnya adalah, seluruh taman-taman di kelas dihiasi oleh bunga berwarna-warni. Kalimat yang kedua, begitu juga kelas kami tertata rapi dan bersih. Kalimat yang ketiga, kami belajar di sekolah sangat betah dan menyenangkan, hawanya sejuk karena pepohonannya yang rindang.
Demikianlah pembelajaran hari ini tentang ide pokok. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.